dikasih Tuhannya fasilitas untuk menghadap contoh sholat, gak bisa untuk bertemu Allah. Hatinya, ruhaniyah hanya bertemu terhadap wajah-wajah selain Allah. Tergantung kita posisinya itu, porsinya kerja apa. Misalnya saya kerja dagang, mesti ingat dagangan. Hati eling dagangan. Ibu-ibu habis cuci-cuci, dijemur, belum sampai kering, dengarlah air hujan krotok-krotok waktu sholat. Mesti ingat jemuran. Gak bisa, Pak. Padahal kalau boleh saya katakan pada malam hari ini, lewat surat Al-Baqarah ayat 238, 238 tentang masalah sholat itu bagaimana sih? Wajib bertemu Allah. Hafidhu ala sholawah was sholatil wusta wa qumu lillahi qanitin ay khashiin. Orang syariat mengatakan khusyuk. Khusyuk itu bertemu kepada yang disembah. Wajib. Sebetulnya itu wajib. Mana ulama yang berani mengatakan sholat itu wajib khusyuk? Nggak ada. Makanya saya kadang-kadang di hati itu miris, Pak. Melihat pengikut kita hanya seperti itu, kita diam saja. Bahkan kita juga sama dengan mereka. Mulai ibtidah ngajari sholat jasmani, naik sanawiyah, yo panggah pancet, yo itu yang diajarkan, diulang lagi. Kemudian aliyah sama, lulus aliyah musawirin, kadang-kadang sih sama. Gak pernah membahas bagaimana sholatnya ruhaniyah. As-sholatun daimun, sholat daim itu bagaimana? Gak pernah dibahas. Bagaimana bisa ningkat? Akhirnya ya itu saja. Jadi prihatin saya melihat keadaan yang seperti itu. Lah, oleh karena keadaan ruhaniyah umat manusia seperti itu, maka asbabun nuzul ayat ini diturunkan. Hafidhu dong rekso sira kabeh ala sholawah ay al maktubah, sholat yang dilakukan jasad jumlahnya ada 5 waktu. Tapi gak berhenti di situ ayatnya. Was sholatil wusta, wusta itu tengah, Pak. Berarti ruhaniyah. Jagalah juga sholatnya ruh. Apa? Ini wajah duaj. Iya, makanya mengapa sebelum Fatihah biasanya kan disunahkan membaca doa iftitah. Inilah yang sering kita baca. Ini wajah wajhiya lilladzi fatharas samawati wal arda hanifan. Bagaimana kita paham? Wong ilmu tentang nata rasa gak digelar. Laksana. Kita mulai kecil, Pak, sampai umur 60 di tengah hutan, gak pernah diajarkan 1 tambah 1 sama dengan 2. Bisakah? Suatu saat kita tanya 1 tambah 1 berapa? Bisa menjawab? Gak bisa. Bisakah mereka ketika di alam kubur, alam barzah menjawab marrobuka, sementara Allah itu nggak pernah diajarkan tentang Allah yang sebenarnya itu? Bisa menjawabkah? Nggak bisa. Jawabannya mesti gini, waktu ning dunya hatiku itu ada wajah wanita.
Jawab saya, An-Nisa Rabbi. Ya wong wedokku sing tak tinggal no ayu iku pangeranku. Dunya brono sing mewah, mobil-mobile, rumah-rumahe, pokoknya harta benda mewah, kekayaan. Jawabnya nanti ya iku Tuhane. Malaikat Mungkar Nakir takon, marabbuka sapa pangeranmu? Jawabku, berhubung ning dunya itu yang menjadi kekasihku itu adalah duniawi yang mewah, ya itu jawabannya. Inilah mereka yang dituangkan Allah dalam satu ayat, wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Barzah berarti jenengan iki diseket dengan dinding yang amat tebal, gak bisa kemana-mana. Ruhaniyah kita di dunia diseket oleh nafsu lewat kesenangan dunia ini, barzah. Bila mana waktu di dunia barzahnya belum roboh, belum hilang, maka malaikat Mungkar Nakir tanya, jawab sampean ya itu. Tapi bagaimana bagi mereka yang saat di dunia ruhaniyahnya ini sudah sampai pada Allah? Buka di dalam surah Al-Baqarah 250 itu antara dua orang sing waktu ning dunya iku mau Tuhane dunya, jawabinku ya dunya iku pangeranku. Tapi bagaimana mereka yang waktu ning dunya Allahu waliyul ladina amanu yukhrijuhum minal dzulumati ilan nur. Karena waktu di dunia jenengan sampun ketemu Allah lewat bimbingan Rasul iku mau. Saya kulunal ladina qalu ulhuluha bisalamin aminin. Malaikat juga takon marobuka. Malaikat itu malah disuruh Allah dawuh udkhuluha bisalamin aminin. Apa? Monggo panggenanmu sudah disiapno. Bisalamin aminin, perjalananmu untuk wa inna ilaihi rajiun, ketemu Allah aman. Malaikat Mungkar Nakir mau tanya marabuka, yo wedi Pak. Kisinan. Lah wong sing ditakoni wis cetoh. Olehnya ditanya iku sebabnya tidak bisa jawab. Ngoten lho. Kok iso jawab gak usah ditakon. Ditanyain gak usah, wis paham, gak usah ditanya. Ini dalam hadis syariat mengatakan turune koyok kemanten anyar. Wis bapakmu wis nyuwargi aman. Ini wis gak butuh ditalili bisa. Nyuwargi ya. Sing butuh ditahlili ya sing gelap niku wae. Tapi pertanyaannya nyampe apa ndak? Di ngapura apa ora? Syirik-syirik iku mau dalam hati jenengan karena iman selain Allah, dengan bentuk berkasih mesra dengan selain Allah. Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah. Jikalau kau di Al-Baqarah 238 estu tidak mung jasadmu ikut tadi sholat, ruhaniyahmu juga sholat, sistem ini ngerasa wakumu lillahi qanitin, maka bisa kau melaksanakan sholat itu dengan khusyuk atau bertemu Allah. Sebab mohon maaf Pak, kalau kita bicara syariat itu adalah sistem atau ilmu untuk menata jasmaniah ini beribadah. Contoh sholat,
Piye carane ilmu salat jasmani? Ono syarat rukune. Wis cetha. Lah, nama sebuah aktivitas sholat itu adalah thoriqah. Thoriqah. Syariat thoriqah lah hakikatnya mana? Tujuan. Apa tujuanmu? Menyembah, bertemu Allah. Bagaimana mungkin kita akan bisa bertemu Allah ruhaniyah ini? Lawang ajaran tentang masalah dinut tauhid kita tolak. Gak bisa. Boten sakit. Makanya jangan heran masih jenengan dadi wong sing model alimnya notok langit. Notok langit lho Pak ya wis notok lah ilmunya itu wis enggak ono sing bandingi tentang ilmu syar'i, ilmu fikih, ilmu hadis. Tapi dinu tauhid enggak ada dalam diri jenengan. Tetap waktu sholat iku ngadep wajahi selain Gusti Allah. Loh kok bisa jenengan ngomong ngono? Pengalaman. Proses kita memang gitu dulunya. Seperti itu. Berarti kita masih syirik? Ya, masih syirik. Kita telah mengadakan selain Allah di dalam diri kita. Padahal la taj'alu ma'allah ilahan akhar. Jangan sampai ada di dalam jagati hatimu selain Allah. Jangan sampai ada. Di hatiku ada bawahnya. Inilah yang kumaksud syirik khafi. Tapi beliau Nabi Ibrahim ketika ayat ini diteruskan terakhir ditutup kalimat ngeten. Wa ma ana minal musyrikin. Dan saya tidak ada minal musyrikin, golongan orang-orang yang menyekutukan Allah. Wis. Berarti ayat ini surat Al-An'am 79 tak simpulkan sapa wonge salat ning atine si ana gambar selain Allah maka syirik. Miturut kacamata hakikat. Syiriknya syirik khafi. Gak terima terserah jenengan. Ini medsos loh Pak ya. Didengarkan seluruh dunia. Gak hanya nasional, seluruh dunia. Monggo jenengan sakit hati. Saya bukan maksud memusrik-musrikan jenengan ndak. Miturut kacamata hakikat rohaniyah basiroh, kita itu masih syirik. Sebab rohaniyah kita belum menempatkan ini wajah tu wajiyah, belum menghadap urip. Karena ajaran tentang urip, bahrul hayat kita tolak, bahrul tauhid kita tolak. Ini masa sih kurang jelas? Berarti beliau letaknya bukan termasuk orang yang menyekutukan Allah dikarenakan ini loh Pak. Posisi ruhaniyah beliau Nabi Ibrahim itu kisah Nabi Ibrahim Pak itu. Karena ruhaniyahnya sudah bertemu Allah, wajah ruhaniyah menghadap wajah Allah. Prakteknya ngeten Pak. Iki tidak hanya dalam sholat Pak ya, di luar aktivitas sholat juga. Ketika jangan beraktivitas apapun, misalkan sholat, hati sampean tata dulu, krosoiku. Rasakan, imankan kehadiran Allah di dalam dan di luar jenengan. Ini Pak wujudnya ya. Hati sampean hanifan, kuatkan, condongkan terhadapnya. Karena inilah secara fisik jenengan sakit takdir,
saged berdiri, saged rukuk, saged sujud, saged duduk, seakan-akan ini ini perilakunya jasmani makhluk, tapi bukan. Hadis sampean kalau sudah yakin karena ini perilakunya urip Allah Subhanahu wa taala. Nek wis arah situ, maka diri jenengan ini, keakuan diri jenengan sudah tidak ada. Inilah sing kula maksud, naiklah pesawat pada titik di mana tingginya itu di Sidratul Muntaha, dunia ini akan tidak kelihatan. Gak ada. Gus, kayak numpak pesawat duit gak ono, gampang. Ono di 20 tuku tampar ya. Cantol ono nggone pesawat. Gandol teko nisor. Nggo tontonen. Dunia itu semakin ke atas, semakin kecil, bahkan sudah tidak kelihatan. Kalau niku nek nang Lampung, Sumatera, Pak. Sumatera Selatan, Palembang, ngaji pas waktu ngaji kan nggak pesawat. Ini kita praktek no, orang ketinggalan dunyoi. Makanya mengapa sing dimaksud Mi'raj itu adalah perjalanan Rasulullah dari Masjidil Aqsa Palestina naik ke Sidratul Muntaha, lepas dunia. Ya ini jenengan khalwat, jenengan notoroso, uzlah di saat aktivitas apapun. Terus, tapi tak ingatkan jangan kaget. Tatkala jenengan iku sudah tunggal kepada hidup, artinya sudah masuk di alam syahadah yang kami sebut ahad. Jangan heran umpama sampean iku gila, macetuk, jadab. Bukan gila sing kula maksud itu turu tembong, mboten. Maksud saya gila, hati jenengan iku mung kekasih Allah tok. Anda tidak akan pernah mencintai selain ini. Itu maksud saya gila. Terserah Gusti Allah kok meletakkan jenengan di khos atau khawasul khawas, itu urusan Allah. Kita hanya bisa ngintir. Apa yang ngintir ya? Mengalir. Kalau diletakkan khos, Pak, mohon maaf, tidak hanya rohania sampai iki putus hubungan dengan urusan selain Allah, akal juga begitu. Ini iki coro jadab turu tembong, itu urusannya Allah. Sampai akhirnya tidak bisa campur dengan orang, karena orang lain tanya jenengan gak iso jawab, gak sambung. Mau nih sampai niku sendiri ya. Gembul bojo wis gak gelem, gembul anak ya wis gak mau, kerjaan ya ditinggal, udah seperti orang tidur, sudah lalai dirinya, akalnya juga gak sambung, apalagi hati, karena saking nikmati bertemu Allah. Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Kebahagiaan yang hakiki, cinta yang hakiki, nikmat kedamaian hakiki hanyalah bertemu Allah lewat zikir tadi. Zikir inilah rasa, inilah yang jarang dibuka. Padahal ini kunci pertemuan Anda terhadap Allah. Tapi kalau diletakkan khawasul khawas, beda, Pak. Akal masih sambung dengan siapapun. Ibaratnya orang salat itu masih sambung, rakaat berapa masih sambung, tapi hati enggak sambung. Inilah yang dimaksud
surat Al-Mu'minun ayat 1 dan 2. Qad aflahal mu'minuna alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Sungguh bahagia, sungguh beruntung bagi orang-orang yang mukmin ketika saat sholat itu bertemu Allah. Bahasane temriku mboten liqa, bahasane temriku adalah khashi'un. Fi sholatihim khashi, khusyuk. Ini Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah. Ini ajaran sudah digelar tidak hanya secara sembunyi-sembunyi, tapi secara terang-terangan. Sekarang bagaimana cara umat meminit, menerima dari ajaran ini? Asumsinya bagaimana? Terserah panjenengan. Anda terima monggo, tidak Anda terima yo monggo, itu bukan urusan saya. Sebab tentang fafirru ilallah, kembali lekas bertemu pada Allah, saya ini statusnya inni lakum minhu nadhirum mubin. Saya hanya diperintahkan menyampaikan saja, bukan untuk memaksa Anda beriman. Tidak boleh saya memaksa Anda untuk mengikuti dan mengimani daripada ajaran ini. Tidak. Saya cuman memberikan nasihat saja, memperingatkan saja, menyampaikan saja. Urusan diterima dan tidak itu bukan ranah saya. Silahkan yang nyinyir, monggo tetap saya terima dengan lapang dada. Silahkan yang menerima, monggo. Ingat filosofi mengatakan, saya lebih baik jadi ayam ngengkremi telur 3 tapi jadi ayam daripada 1000 tapi semua buan. Apa bahasanya? Bahasa Indonesia ini buan itu apa? Bunker. Enggak jadi. Mengapa bunker? Mengapa yang 3 tadi jadi? Karena di dalam yang jadi itu, dalam telur itu ada elas, ada Nur Muhammad. Mengapa ada Nur Muhammad? Karena dia masuk dalam golongan ketika saat dinul haq itu disampaikan, wa minhum man hadallah, menerima. Inilah calon las. Cara bahasa telur las, sel yang ada di dalam telur. Tapi yang 1000 menolak, wa minhum man hakot minadzulalah, ditolak. Akhirnya tidak ada las. Engkremen sampai 100 hari. Ya Allah Pak, nggak akan muncul namanya hidup, wujud hidup ayam. Anak nggak mungkin. Kalau ini meletus Pak, mohon maaf. Telur yang sudah buan, apa sih bahasa Indonesia ini buan ini? Baunya, masya Allah, sampean tahu sendiri, gitu. Jadi seperti itu. Makanya perkara saya ngaji bab ini, orang 3 atau orang 1000, mohon maaf loh ya. Bahasa teori saya mending 3 tapi mancep daripada 1000 menolak. Itu bahasa hitung-hitungan loh Pak ya. Tapi saya tidak ada bahasa hitung-hitungan karena
inni lakum minhu nadhirum mubin. Tugas saya cuma menyampaikan, tergantung umat itu menerima atau tidak, bukan urusan saya. Wis terakhir, jenengan yang sudah mancep, wallahi billahi demi Allah, kalau hati rohaniah itu sudah sambung lewat rasa menyang urip, mesti dunyane slamet sa akhirate.